Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Francisca Ena Eki dari kelas 2C Ilmu Administrasi Negara akan mempresentasikan hasil kerja tentang budaya politik. Pengertian budaya politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap hari. Manusia sebagai insan politik. Hakikat manusia sebagai bagian dari masyarakat merupakan sistem sosial yang pada hakikatnya terdiri dari macam-macam proses, sebagai suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses lainnya, yang dinamakan sistem politik. Hubungan manusia dengan politik, hubungan dan kerjasama meliputi hubungan individu dengan orang lain. Jadi, dalam arti luas, berkaitan dengan sistem kekuasaan untuk mengatur individu dan kelompok individu satu sama lain. Suasana kehidupan politik dengan suatu negara, suasana kehidupan politik pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara. Suasana kehidupan politik biasanya disebut suprastruktur politik. Sebaliknya, suasana kehidupan politik rakyat disebut infrastruktur politik. Pendidikan politik bagi bangsa Indonesia merupakan perjuangan untuk semakin memantapkan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat politik. Definisi negara adalah adanya keinginan manusia yang beraneka ragam yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sifat negara terbagi menjadi 3, yaitu sifat memaksa. Maksudnya, agar peraturan perundang-undangan ditaati dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat, sehingga negara memiliki sifat memaksa. Sifat monopoli, maksudnya negara berhak memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sifat mencakup semua, maksudnya semua perundang-undangan disusun dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Tatanan kehidupan masyarakat politik. Dalam rangka perkembangannya, kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan baik positif maupun negatif, yang memungkinkan terciptanya kondisi yang ramah dan tentram. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang diliputi suasana-suasana konflik. Ada beberapa indikasi sosial untuk menilai intensitas pertentangan terbagi menjadi demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, pemerintah, pejabat, ideologi, kebijakan yang sedang dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. Kerusuhan pada dasarnya adalah sama dengan demonstrasi. Bedanya, kerusuhan menggunakan kekerasan secara fisik, yang biasanya diikuti dengan perusakan barang-barang, pemukulan, bahkan pembunuhan. Serangan bersenjata atau armed attack, yakni suatu tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan
atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan politik. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat atau kehidupan politik dikenal tiga tipe budaya politik. Yang pertama, budaya politik parokial yang berlangsung dalam masyarakat tradisional, di mana masyarakatnya masih sederhana dengan spesialisasi sangat kecil. Budaya politik kaula, anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, orientasi anggota masyarakat yang nyata terhadap objek politik. Budaya politik partisipan ditandai oleh masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik. Cara berpolitik dalam masyarakat. Dalam sistem politik, negara mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan. Kebijakan-kebijakan umum hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan. Untuk memperoleh kekuasaan itulah diperlukan sarana politik yang disebut partai politik. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan membentuk pemerintahan. Memberikan pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan, dan penyaluran kepentingan, serta komunikasi politik secara real akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Penerapan budaya politik. Penerapan budaya politik dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berikut: menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman politik berkarakter atau berwatak positif maupun negatif. Berwatak positif yaitu terwujudnya keadilan dan kebenaran. Berwatak negatif yaitu dalam usaha mewujudkan keadilan dan kebenaran kadang-kadang bersifat destruktif dan menggunakan segala cara agar tujuan dapat tercapai, sehingga segala cara dihalalkan. Pembangunan politik harus diarahkan untuk menghilangkan watak-watak yang bersifat negatif, sehingga di dalam kegiatannya partai politik itu dilengkapi dengan moral sportivitas yang tinggi. Komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana rakyat sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. Tujuan politik yang sama antara politik dengan tujuan negara diharapkan tidak akan terjadi kompetensi politik yang tidak sehat, mengingat tiap partai politik akan memiliki disiplin politik, disiplin sosial, dan disiplin nasional. Setiap kegiatan partai politik tidak akan mengorbankan kepentingan nasional, ideologi, dan bernegara. Partisipasi politik pada norma-norma, nilai-nilai, serta ketentuan politik selalu terkait dengan sistem politik yang berlaku, yaitu demokrasi Pancasila, peran serta masyarakat dalam budaya politik. Partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut: kemampuan
berpartisipan aktif dalam kehidupan berpolitik, mengetahui hak dan kewajiban, memiliki toleransi yang tinggi, berjiwa besar, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, mengutamakan musyawarah, menyampaikan hak demokrasinya, kemampuan berpartisipasi, mengakui serta memandang wajar adanya keanekaragaman pendapat. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.